Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Sri Rezeki sebagai dosen algoritma dan struktur data, dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dar Putra Andika. Saya berada di kelas B mata kuliah algoritma dan struktur data dengan NPM 4521210028. Saya di sini akan menjelaskan semua tugas yang telah diberikan oleh beliau. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang struktur. Di sini kita diberikan sebuah tugas atau forum, biasa disebutnya. Oke, kita masuk aja ke tugasnya. Yang pertama, diskusikan apa perbedaan perintah array dan struktur data. Perbedaan antara array dan struktur data dalam pemrograman adalah array membantu menyimpan kumpulan elemen dari tipe data yang sama. Sementara struktur membantu untuk menyimpan tipe data yang berbeda sebagai satu unit. Array adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemennya harus sama-sama homogen. Dan elemen-elemennya diakses atau diidentifikasi menggunakan indeks. Sedangkan kalau struktur adalah struktur data yang tipe data dari elemen-elemen tidak harus sama atau heterogen. Dan elemen-elemennya diakses atau diidentifikasi menggunakan identifier atau nama variabel. Oke, yang kedua, di sini disuruh membuat algoritma setelah Anda membaca slide 19-20. Untuk algoritmanya, kita lihat dulu pemrogramannya ya. Sebentar. Oke. Di sini sudah ada pemrogramannya tentang penggunaan struktur. Oke, di sini yang pertama di sini ada mendeklarasikan struktur mata kuliah. Di dalam struktur mata kuliah ini, di sini ada nama SKS, N huruf, dan N angka. Yang kedua, mendefinisikan struktur mata kuliah data MK atau membuat objek data MK dari struktur mata kuliah. Yang ketiga, pengaksesan anggota struktur. Data MK, titik nama sama dengan algoritma dan pemrograman 2. Yang keempat, pengaksesan anggota struktur. Data MK.SKS adalah 3. Yang kelima, pengaksesan anggota struktur data MK.N huruf sama dengan A. Yang keenam, pengaksesan anggota struktur data MK.N angka sama dengan 4. Selanjutnya, untuk yang ketujuh, mencetak atau menampilkan nilai data MK titik nama, yaitu mata kuliah apa. Yang selanjutnya, mencetak atau menampilkan nilai jumlah SKS-nya berapa, yang tadinya sudah diisi di sini,
akan langsung muncul. Selanjutnya, mencetak dan menampilkan nilainya. Nilai data MK atau N huruf. Nah, di sini kita sudah memasukkan data MK N huruf itu adalah A. Dan data MK nama adalah algoritma dan pemrograman 2. Untuk data MK SKS yaitu 3. Selanjutnya tadi yang ke-10 mencetak dan menampilkan nilai atau yang sebutnya nilai atau indeks ya, yang sebutnya biasanya indeks kalau di sini. Kalau di ini kita mengambil yang anggota struktur data MK N angka yaitu 4 dan selesai, dan hasilnya dia akan menampilkan kayak gini. Mata kuliah sama dengan algoritma dan pemrograman 2, jumlah SKS sama dengan 3, nilai sama dengan A, indeks sama dengan 4. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3, buatlah PC code setelah Anda selesai membaca slide 25 sampai 26. Di sini PC code-nya itu untuk algoritma struktur. Kamus deklarasi variabel function-nya tidak ada. Untuk algoritma atau deskripsi function-nya, di sini ada tampil posisi. Kamus atau deklarasi variabelnya ada X sama Y. Algoritma dan deskripsinya, struk koordinat X dan Y, koordinat posisi X sama dengan 63, posisi Y sama dengan 66, dan akan memunculkan tampil posisi. Dan akan memunculkan gini. Posisi ordinat X adalah 63. Posisi ordinat Y adalah 66. Oke, selanjutnya nomor 4. Buatlah algoritma setelah selesai membaca slide 28 dan 29. Di sini, sesuai dengan program yang telah diberikan, saya membuat algoritmanya. Yang pertama, mendeklarasikan struktur. Di sini ada struktur pelanggan toko. Di dalam struktur pelanggan toko ada car nama, ada alamat, ada kelamin, ada integer umur, dan integer telepon. Yang kedua, I sama dengan 1. Menjelaskan integer I itu sama dengan 1. Yang ketiga, mendefinisikan struktur pelanggan toko data. Selanjutnya, masukkan isi atau nilai variabel jumlah. Selama I lebih kecil sama dengan jumlah, maka kerjakan baris ke-6 sampai 11. Yang ke-6, masukkan isi atau nilai pengaksesan anggota struktur atau nama pelanggan toko. Selanjutnya, yang ke-7, masukkan isi nilai pengaksesan anggota struktur atau alamat pelanggan toko. Yang ke-8, masukkan isi nilai pengaksesan anggota struktur atau umur pelanggan toko. Yang ke-9, masukkan isi atau nilai pengaksesan anggota struktur data atau yang disebut dengan jenis kelamin pelanggan. Bisa laki-laki, bisa perempuan.
Yang ke-10, masukkan isi nilai pengaksesan anggota struktur atau yang bisa disebutnya nomor teleponnya, nomor telepon pelanggannya. Di sini I plus plus atau I tambah 1. 12. I sama dengan 1. Berarti kan I-nya itu 1 kan. 1, 1, 1 tambah 1 gitu-gitu kan. Nambah banyak. 1, 2 gitu. Selama I lebih kecil dari jumlah plus 1, maka kerjakan baris 14 sampai 19. Yang ke-14. Memasukkan isi nilai pengaksesan anggota struktur data. Yang tadi, ya kan? Yang nama pelanggannya. Terus yang kedua, yang selanjutnya ada alamat pelanggan. Yang ke-16 itu umurnya pelanggan berapa. Yang ke-17 itu ada kelaminnya. Jenis kelamin pelanggannya itu apa, bisa laki-laki bisa perempuan. Terus yang selanjutnya masukkan nilai dari ininya, ya kan. Ini bukan memasukkan sih sebenarnya, harusnya menampilkan. Ya, harus menampilkan. Yang pertama nampilin nama pelanggannya, yang kedua nampilin data alamatnya, yang ketiga nampilin umurnya, yang keempat nampilin data kelamin atau jenis kelaminnya, yang selanjutnya adalah nampilin nomor teleponnya. Dan selesai. Oke, untuk materi pertama telah selesai, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua. Tentang pointer dan struktur. Pointer adalah variabel nilainya merupakan address dari variabel yang lain. Sedangkan struktur adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Nomor 2, contoh 4. I sama dengan 0. NM ada 6. C, A, N, D, R, A. Selama I kurang dari 6, kerjakan baris keempat sampai dengan 7. Namaku sama dengan dan NMI mencetak tanda kutip 2, mencetak namaku I sama dengan I plus 1. Selesai. Contoh 5, physical algoritma pointer menunjukkan pointer. Kamus deklarasi variabel. N, bintang PN, bintang-bintang PPN, PN, PPN, sebut integer. Algoritma atau deskripsi, N sama dengan 44, PN sama dengan dan N, PPN sama dengan dan PN, print N, print PN, print bintang PPN, print dan M, print dan PN, print dan PPN, print N, print PN, print PPN. Contoh 6. Algoritma atau nomor 4, algoritma atau bahasa alaminya membuat objek PN, new, bintang PN sama dengan 44, mencetak nilai PN, bintang PN, selesai. Nomor 5, contoh 7, physical algoritma pointer menuju struktur. Kamus atau deklarasi variabel nilai UTS, nilai UAS, S1, N2 itu integer. Algoritma atau deskripsinya, strukturnya ada nilai UTS, nilai UAS, nilai N1 atau N2. Node-nya PQ, P sama dengan new node, P sama dengan N sama dengan 9, Q sama dengan new node, Q, N2 sama dengan 78, print P sama dengan N1, print Q sama dengan N2. N1-nya ini berarti ngeprint bilangan ini, dan N2-nya ngeprint bilangan ini, atau Q-nya. Oke, untuk materi pertemuan 2 sudah selesai, kita lanjut ke materi selanjutnya.
Oke, kita akan masuk langsung ke materi yang ketiga. Di sini yang tentang materi tentang ADT atau tipe def. Perintah tipe def berguna untuk membuat alias dari suatu tipe data. Struct merupakan perintah yang dapat digunakan untuk membuat struktur dari suatu record. Di sini ada algoritma dari sebuah program yang sudah tercantum dalam materi yang sudah diberikan oleh beliau. Di sini ada mendefinisikan tipe angka, mendefinisikan tipe pecahan, mendefinisikan tipe huruf, mendefinisikan objek umur pada tipe angka, lalu membuat objek umur dari ADT angka, mendefinisikan objek pecah pada tipe pecahan, mendefinisikan objek nama pada tipe huruf, mendefinisikan objek karakter pada tipe huruf, memasukkan isi data objek umur, dia bakal menampilkan objek umurnya, terus memasukkan isi data objek pecah, dia akan menampilkan apa yang kita masukkan di dalam objek pecah itu. Selanjutnya kita akan memasukkan isi data objek H, akan menampilkan apa yang kita isi di objek H. Selanjutnya memasukkan isi data objek nama. Mencetak atau menampilkan isi data apa yang kita masukkan di dalam objek nama. Selesai. Kita coba lihat contohnya. Alias ininya. Dia nanti akan akan mencetak seperti ini. Masukkan. Di sini kan ada masukkan umur Anda. Benar kan? Tadi kita masukin umur dulu. Mana? Nih, memasukkan isi data objek umur. Kita masukin umurnya contoh 15. Berarti ya, dia akan menampilkan umur Anda adalah 15. Selanjutnya kita akan masukkan objek pecah. Kita masukin contoh 0,275. Dan di sini kan menampilkan, berarti menampilkannya bilang pecahan 0,75. Masukkan isi data objek H atau disebutnya huruf. Kita masuk perumpamaan variabelnya adalah H ya. Nah, di sini huruf yang kita memasukin adalah S contohnya. S berarti huruf menampilkan isinya yang kita masukkan tadi. Huruf andanya adalah S. Selanjutnya kita masukkan objek namanya. Kita contoh namanya di sini Chandra Nursari. Berarti nama andanya Chandra Nursari akan mencetaknya. Oke, selesai untuk nomor 2. Kita selanjutnya nomor 3. Bentar, kita cek dulu di sini, baru biar bisa ngejelasinnya enak. Oke, untuk nomor 3. Di sini suruh mencari psikotnya. Algoritma contoh ADT. Di sini ada kamus deklarasi variabelnya. Yang termasuk cari itu ada NPM 9. Maksudnya datanya itu ada 9. Nama datanya itu ada 30. IPK itu float. Algoritma atau deskripsinya. Struk mahasiswa. Di sini dalamnya ada NPM, nama, dan IPK. Mahasiswa MHS. Input MHS titik NPM, MHS titik nama, MHS titik IPK, print, MHS titik NPM, MHS titik nama, MHS titik IPK. N4. Nomor keempat. Perbedaan struktur dengan kelas. Kelas mempunyai akses spesifier atau penentu aksesnya. Sedangkan kalau struktur tidak mempunyai akses spesifier atau penentu aksesnya tidak punya. Sedangkan kalau ADT itu definisi tipe dan sekumpulan primitif operasi dasar terhadap tipe tersebut. Oke, nomor 5.
Algoritmanya, deklarasi kelas. Kelas mahasiswa di NPM 9, nama 30, IPK dengan penentu akses secara publik. Maksudnya di sini kita mendeklarasikan sebuah kelas. Di dalam kelas ini ada kelas mahasiswa. Di kelas mahasiswa ini dalamnya ada NPM, nama, dan IPK dengan penentuan aksesnya secara publik. Berarti dibuka dengan secara publik. Selanjutnya ada mendefinisikan objek di objek mahasiswa MAS. Kita selanjutnya masukkan anggota struktur MAS NPM. Masukkan anggota struktur MAS nama. Selanjutnya masukkan anggota struktur MAS IPK. Selanjutnya mencetak dan menampilkan nilai MAS NPM, mencetak atau menampilkan nilai MAS nama, dan mencetak menampilkan nilai MAS IPK. Oke, selanjutnya nomor 6. Linear single linked list adalah linked list lurus dengan pointer tunggal. Sedangkan linear double linked list adalah double linked list lurus dengan pointer ganda. Oke, untuk materi ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat. Di sini kita akan belajar tentang stack atau dan queue. Stack dan queue keduanya adalah struktur data non primitif. Oh ya, di sini kita nyari perbedaannya dulu ya. Perbedaan utama antara stack dan antrian atau disebutnya queue adalah bahwa stack menggunakan model LIFO atau last in first out untuk mengakses dan menambahkan elemen data. Sedangkan queue atau antrian menggunakan metode FIFO, first in first out, untuk mengakses dan menambahkan elemen data. Oke, yang kedua, kita sudah mencari algoritmanya, algoritma dari sebuah program yang ada di materinya. Yang pertama, kita untuk buat simpul awal, cetak, insert kanan. Terus yang kedua, buat variabel dari X, A, info, dan buat struktur not simpul. Yang ketiga itu INTA. Maksudnya dalam A ini datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 22, 28, 7, 11, 66, 63, dan 10. Diketahui I-nya itu sama dengan 0. Jika I kurang dari sama dengan 6, maka X sama dengan 100. P sama dengan simpul malog size of simpul. Output P sama dengan info X. Selanjutnya ada PC code-nya. Yang nomor 3. PC code-nya yang pertama itu data list DT. Itu termasuk integer. Di sini ada not link, not first, not last, not key. Deskripsinya atau algoritmanya. Kita memanggil cetak 1, memanggil cetak 2, insert kirinya ada 22, insert kirinya 26, insert kirinya 88, insert kirinya 63, insert kirinya ada 10. Akhirnya kita mencetak 1 dan mencetak 2. First sama dengan 0, node P. P sama dengan new node. P link kurang first. P data sama dengan DT. First sama dengan P. Untuk nomor 4, kita buat dulu struknya. Ada MAE, struknya. Dalam struknya itu ada struk biodata. Struk biodata itu di dalamnya ada MAS,
QWW, entry data, dan display. Full empty, usia, awal, atau dan akhir itu termasuk integer. Nama, no comment, P sama dengan char. Case 1, MAS sama dengan entry data, MAS. Case 2, MAS, DQWW, display. Yang case 3, baca. Case 4, inti, data telah dikosongkan. Case 5, break. Default, pilih 1 sampai dengan 5. Jika lebih dari 5, well sama dengan 5. Jika pokoknya pilih 1 sampai 5 kan. Well sama dengan 5. Jika sama dengan 5. Maka baca data void. Jalankan biodata entry data. Setelah itu muncullah MAS, jalankan void display. Kita memanggil struk biodata MAS. Selesai. Oke, untuk materi keempat telah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu tentang bubble sort dan cell sort. Oke, pertama kita cari dulu perbedaan bubble sort dan metode cell sort. Metode pengurutan gelembung atau bubble sort menginginkan larik terurut menaik. Maka, elemen larik yang berharga paling kecil dipindahkan ke ujung kiri melalui proses pertukaran. Berarti dari yang terkecil dulu, kecil lama-lama besar. Sedangkan kalau cell sort merupakan metode yang mengurutkan data dari cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu, kemudian dilakukan penukaran jika diperlukan. Berarti penukarannya itu nggak pasti, harus yang diperlukan baru ditukar. Oke, untuk yang nomor 2 itu ada algoritmanya. Algoritmanya itu A data N sama dengan data N-nya itu ada 7, 22, 28, 24, 66, 63, 96, 7, 11, 4. Oh, ada 9. Jika I lebih kecil sama dengan N kurang 1, maka A data I. K sama dengan 0, flex sama dengan 1. Ketika K lebih kecil sama dengan N kurang 2 dan flex sama dengan 1, I sama dengan 0, flex sama dengan 0. Ketika I kurang dari N minus 2 minus K, maka wait. Oke, salah nih. Ya benar. Oke, nomor 2-nya. Kita sudah nyari algoritmanya kan. A sama dengan A ini kan datanya ada N kan. 22, 28, 24, 66, 63, 96, 7, 11, 4. Ada 9. Jika I kurang sama dengan N minus 1, maka A data I, K sama dengan 0, flex sama dengan 1. Ketika K kurang dari sama dengan N minus 2 dan flex sama dengan 1, I sama dengan 0, flex sama dengan 0. Ketika I kurang dari sama dengan N minus 2 minus K, jika A I kurang dari A I plus 1, maka flex sama dengan I, X sama dengan AI sama dengan AI plus 1, AI sama dengan X. I plus plus, K plus plus. Jika I kurang dari sama dengan N minus 1, maka akan muncul AI. Selesai.
Oke, untuk materi yang kelima sudah selesai. Oke, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-6. Jadi di sini kita membahas merge sort dan quick sort. Kita cari tahu dulu tuh perbedaannya. Perbedaan quick sort adalah dengan merge sort. Quick sort adalah algoritma penyortiran yang efisien berfungsi sebagai metode sistematis untuk menempatkan elemen-elemen array secara berurutan. Sebaliknya, merge sort adalah algoritma pengurusan berbasis perbandingan yang efisien untuk tujuan umum. Oke, yang kedua di sini ada sebuah algoritmanya membuat function merge sort. Dalam function merge sort itu ada int low dan int high. Jika low kurang dari high, maka kerjakan baris ke-4 sampai dengan 7. Mid sama dengan low plus high bagi 2. Merge sort, di dalam merge sort itu ada low dan mid. Di merge sort itu ada mid plus 1 high. Merge low, mid, high. Membuat function merge int low, int mid, dan int high. Tadi kan ada 3 ya, bener ya? Tadi kan membuat merge sortnya doang. Kalau ini merge-nya, function merge-nya. H sama dengan low, I sama dengan low, J sama dengan mid plus 1. Selama H kurang dari sama dengan mid dan J kurang dari sama dengan high, maka kerjakan baris ke-12 sampai dengan 17. Jika AH kurang dari sama dengan AJ, maka kerjakan baris ke-13 sampai dengan 14. Jika tidak, kerjakan baris ke-15 sampai dengan 17. BI sama dengan AH, H++, BI sama dengan AJ, J++, I++. Jika H lebih besar dari mid, maka kerjakan baris ke-19 sampai 23. Jika K kurang dari high, kurang dari sama dengan high, maka kerjakan baris ke-20 sampai 23. Jika tidak, kerjakan baris ke-24 sampai 28. Oke, baris ke-20. 20 K sama dengan J. K plus plus. B, I sama dengan A, K. I plus plus. Jika K kurang dari sama dengan mid, maka kerjakan baris ke-25 sampai 28. K sama dengan H, K plus plus, BI sama dengan AK, I plus plus. Jika K sama dengan low, K kurang dari sama dengan high, maka kerjakan baris ke-30. 30. K plus plus, AK sama dengan BK, mencetak merge sort program, masukkan banyak bilangannya, masukkan bilangan yang ingin diurutkan. I sama dengan 1. Jika I kurang dari sama dengan num, maka kerjakan baris ke-37. Mencetakkan bilangan ke, memanggil function merge sort, 1 num, mencetakkan hasil akhir pengurutan. Jika I sama dengan I kurang dari sama dengan num, maka kerjakan baris ke-41. Mencetak AI dan selesai. Oke, yang ketiga itu ada PC code. PC code di sini yang pertama kamus atau deklarasi variabel fungsinya tidak terdeteksi. Function key sort int tidak terdeteksi juga. Function key sort int numbers, int leave, int right. Berarti function key sort itu ada 3, int number, leave, dan right. Pivot I hold, R hold, int. I hold, leave. R hold, right. Pivot sama dengan number, leave. While jika leave kurang dari right, jika number right lebih besar sama dengan pivot dan leave lebih kecil dari right, right min. Ini min ya nih ya. Min. Tuh. Jika leave sama dengan right, number leave
sama dengan number rights, leave plus plus. Jika number left kurang dari sama dengan pivot dan left kurang dari right, maka left plus plus. Jika left sama dengan right sama dengan number leave, right min. Else number leave sama dengan pivot sama dengan leave sama dengan I hold, right sama dengan L hold. Jika leave kurang dari pivot, maka keysort number leave pivot minus 1. Jika right lebih dari pivot, maka keysort number pivot right. Oke, kita masuk ke algoritma atau deskripsinya. Numlistnya di sini ada 9, ada 9 angka. Kita print data sebelum diurutkannya, ini yang ini. Jika D kurang dari 9, maka muncullah numlist D. Keysort numlist 0, 0, sama 9. 0 sampai 9. Berarti kan 0 sampai 8 lah. Kan di sini nggak sama dengan envoy. Mencetak data setelah diurutkan. Berarti jika I kurang dari 9, maka numlist I. Oke. Untuk materi yang ke-6 sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-7, yaitu tentang sequential search dan Fibonacci search. Nama yang pertama itu kita suruh cari perbedaannya dulu. Perbedaan sequential search ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Pada setiap pengulangan dibandingkan data ke I dengan data yang dicari. Apabila sama, berarti data telah ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada yang sama, berarti data itu tidak ada. Sedangkan untuk Fibonacci search ini prosesnya hanya menggunakan operasi tambah dan kurang yang memerlukan waktu yang lebih cepat dibandingkan proses pembagian yang digunakan pada binary search. Oke, untuk yang nomor 2 itu ada PC code-nya. Yang pertama itu kamus deklarasi variabel. Di sini ada count, flag, search element, itu termasuk integer. Jumlah JML elemen array termasuk const integer. Tika jumlah elemen array elemen tika integer termasuknya kan. Kita mendeklarasikan variabel function. Di sini ada function sebuah search 01. Dalam search 01 itu ada integer tika, integer jumlah JML elemen array dan integer elemen. Flag sama dengan minus 1. Jika int con sama dengan 0, con kurang dari JML elemen array, maka jika elemen sama dengan tika con, flag sama dengan con, break, enfor, dan enfor. Algoritma deskripsinya, JML elemen array itu ada 11. Jika JML array itu ada 11, 22, 61, 15, 66, 18, 25, 34, 87, 55, 45, dan 10. Print S, E, Q, U, E, N, T, I, A, L, S, E, A, R, C, H. Mencetak isi datanya adalah jika con kurang dari JML elemen array, maka print tanda kutip, data tanda kutip, search element sama dengan 0, flag sama dengan 0, input data yang akan dicari. Flag sama dengan
search 01 tika, jumlah elemen array, search elemen. Jika flag sama dengan -1, maka cetak data yang dicari ditemukan pada posisi data keberapa. Jika tidak, maka data Anda cari tidak ditemukan. Oke, nomor 3 itu ada yang namanya algoritma. Di sini yang pertama itu membuat function Fibonacci-nya, F0-nya sama ada 1, F pertamanya ada 1, jika I sama dengan 2 dan I kurang dari max size, maka kerjakan baris ke-5 sampai ke-6. I plus plus, FI sama dengan FI minus 2 plus FI minus 1. Membuat fungsi Fibonacci search, di sini ada dalam fungsinya ada INTA, INTK, dan INTN. Rendah sama dengan 0, tinggi sama dengan N1. Mid sama dengan 0, K sama dengan 0, F sama dengan F max size, Fibonacci F. Selama N kurang lebih besar dari FK minus 1, maka kerjakan baris ke-15. K plus plus, jika I kurang dari FK minus 1, maka kerjakan baris ke-17. A, I sama dengan A tinggi, selama rendah kurang dari sama dengan tinggi, maka kerjakan baris ke-19. Mid sama dengan rendah plus FK min 1 minus 1. Jika A mid lebih besar dari K, maka kerjakan baris ke-21 dan 22. 21 itu ada tinggi sama dengan mid minus 1, 22-nya adalah K sama dengan K minus 1. Jika A mid kurang dari K, maka kerjakan baris 24 dan 25. 24-nya itu ada rendah sama dengan mid plus 1, K sama dengan K min 1. Jika mid kurang dari sama dengan tinggi, maka kerjakan baris ke-27, dan jika tidak, kerjakan baris ke-28. Ke-27 itu ada mencetak mid, yang ke-28 itu ada mencetak minus 1, yang ke-29 ada A max size. Udah diurutin tuh semuanya dari yang terkecil sampai terbesar. Masukkan angka yang ingin cari. Contohnya kita akan mencari angka 1. Berarti kalau misalkan pose minus 1, berarti data ditemukan pada sisi keberapa, isi elemennya apa, dan kalau misalkan kita tidak tidak masukkan angka yang ada di sini, dia akan memunculkan data tidak ditemukan. Oke, untuk materi pertemuan ke-7 sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-8. Yang pertama itu adalah almost complete binary tree dan bukan strictly binary tree. Untuk perbedaan itu, semua daun pada binary tree terdapat pada level yang ditentukan. Namun, ada yang tidak lengkap. Simple subordinat kiri dan kanannya. Yang kayak gini gambarnya. Untuk almost complete binary tree dan strictly binary tree, semua daun atau leaf pada binary tree terdapat pada level yang ditentukan. Namun, semua simpulnya mempunyai lengkap. Simpul subordinat kiri dan kanan. Ini lengkap berarti ya. Untuk bukan almost complete binary tree, ada satu daun yang tidak terdapat pada level yang ditentukan. Ininya 2 berarti nggak ada. Almost complete binary tree dan tapi bukan strictly binary tree. Semua daun berada di level tertentu tapi tidak ada simpul, tapi ada simpul yang tidak lengkap, subordinat kanan dan kirinya. Seperti ini gambarnya, berarti nggak lengkap kan? Oke. Untuk yang nomor 3, root sama dengan A, leaf atau daun E, F, H, I, J. Simpul A, degree sama dengan 2, simpul B, degree sama dengan 2, simpul C, degree sama dengan 2, simpul D, degree sama dengan 2, simpul E, degree sama dengan 0, simpul F, degree sama dengan 0, simpul G, degree sama dengan 1, subordinat atau parentnya
B, C, D, G, si subordinat atau childnya atau anaknya. Simpul A childnya ada B sama C, simpul B childnya D sama E, simpul C childnya F sama G, simpul D childnya H sama I, simpul G child sama dengan G. Node atau vertex bisa titik atau simpul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ada 10. Busurnya ada 9, levelnya ada 3, kedalamannya ada 3, ancestor G, ancestor 7-nya sama dengan A, ada scan dan G atau descendant 7-nya ada J, sibling atau sibling F atau sibling 3 sama dengan G, size-nya ada 10. Oke, untuk nomor 5. Perbedaan unbalanced binary tree dan balanced binary tree. Balanced binary tree adalah pohon biner ketiga subpohon kiri dan subpohon kanan. Untuk setiap simpul subordinat paling banyak berselisih 1. Sedangkan unbalanced binary tree adalah pohon miring yang dengan ketinggian lebih besar dari 1. Contoh balanced binary tree seperti ini. Contoh unbalanced binary tree seperti ini. Untuk nomor 6, kita suruh mencari algoritmanya ya. Yang pertama membuat function inisialisasi, root sama dengan 0, P sama dengan 0, membuat function buat simpul, char X, P sama dengan simpul, malloc size of simpul. Jika P sama dengan 0, maka kerjakan baris 7 sampai dengan 9. Jika tidak, kerjakan baris ke 10 sampai dengan 11. P, info X, left sama dengan 0, right sama dengan 0. Mencetak pembuatan simpul gagal. Exit. Membuat function insert urut nomor. Char input 6. Flag sama dengan 0. I sama dengan 1. J sama dengan 1. Key I sama dengan root selama flag sama dengan 0. Dan J kurang dari 6. Maka kerjakan baris ke 18 sampai ke 38. X sama dengan input J minus 1. Jika X sama dengan 0. Maka kerjakan baris ke 20 sampai 24. Jika tidak, kerjakan baris ke 25 sampai dengan 27. Memanggil function buat simpul X, current XI, current lift sama dengan P, J++, key J sama dengan P, flag sama dengan 1, J++, key J sama dengan 0, jika flag sama dengan 0, maka kerjakan baris ke 29 sampai 34, jika tidak, kerjakan baris ke 35 sampai dengan 38. X sama dengan input J minus 1. Jika X sama dengan 0, maka kerjakan baris ke 31 sampai 34. Memanggil function buat simpul X. Current right sama dengan P, J++, key J sama dengan P, flag sama dengan 1, J++, key J sama dengan 0, I++, membuat function baca urut nomor. Selama key I sama dengan 0, current key I, jika I sama dengan 1, maka kerjakan baris ke 43 sampai dengan 58. Mencetak isi variabel level, mencetak isi variabel current info, counter, jika counter sama dengan N, maka kerjakan baris 47 sampai 48, level plus. Mencetak isi variabel level, jika counter N, maka kerjakan baris ke 50 sampai dengan 51. Counter sama dengan 0, N sama dengan N kali 2, jika current left sama dengan 0, maka kerjakan baris ke 53 sampai 54. J++, keys I sama dengan current left. Jika current right sama dengan 0, maka kerjakan baris ke 56 sampai 57. J++, key I sama dengan current right I++, mendeklarasikan struktur node. Di dalam struktur node ini ada info, node leaf, node right. Membuat ada itu tipe div struktur node simpul. Mendefinisikan struktur simpul root P, key 30, R, current. Root sama dengan C, daun. Daunnya ada 6. A, B, D, E, F, G. Kan C-nya dipakai di sini. Manggil function inisialisasi, manggil function buat simpul atau root, manggil function buat simpul akar, manggil function insert urut nomor, daun, memanggil function baca urut nomor. Selesai. Oke, untuk pertemuan ke-8 sudah selesai. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke
pada materi yang ke-9 tentang binary search. Di sini ada beberapa soal di dalam materi ini. Yang pertama, jelaskan apa saja tahapan dalam binary search. Yang pertama, diambil posisi awal sama dengan 1 dan posisi akhir N. Kemudian dicari posisi data tengah dengan rumus posisi awal plus posisi akhir bagi 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang tengah. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah, atau minus 1. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah, plus 1. Demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan yang dicari. Oke, yang kedua itu adalah contoh 1. Contoh 1, di sini kita suruh nyari algoritmanya. AN sama dengan 4, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 28, 63, dan 66. Selama I kurang dari sama dengan N-1, maka kerjakan baris ke-3 dan ke-5. Sampai dengan ke-5. I sama dengan 0, I plus plus, mencetak AI. Ketika LO kurang dari sama dengan HI sama dengan N-1 dan flex sama dengan 0, maka kerjakan baris ke-7 sampai dengan 12. Mid sama dengan LO plus HI bagi 2. Jika N sama dengan A mid, maka kerjakan baris ke-9. Jika tidak dikerjakan, kerjakan baris ke-10. Flex sama dengan 1. Jika N kurang dari A, mid, maka kerjakan baris ke-11. Jika tidak, kerjakan baris ke-12. HI sama dengan mid minus 1, low mid sama dengan mid plus 1. Jika flex sama dengan 1, mencetak nilai ditemukan pada baris ke dan mencetak selanjutnya mencetak nilai tidak ditemukan. Contoh 2-nya algoritma. Yang pertama mendeklarasikan fungsi bin search, int a, int n. Ketika LO kurang dari sama dengan HI dan flex sama dengan 0, maka kerjakan baris ke-9. Mid sama dengan LO plus HI bagi 2, mid sama dengan LO plus HI bagi 2. Jika NA mid, maka kerjakan baris ke-6. Jika tidak, kerjakan baris ke-7. Flex sama dengan 1. Jika N kurang dari A mid, maka kerjakan baris ke-8. Jika tidak, kerjakan baris ke-9. HI sama dengan mid minus 1, LO sama dengan mid plus 1. Jika flex sama dengan 1, maka kerjakan baris ke-11. Jika tidak, kerjakan baris ke-12. Mencetak nilai dan mencetak ditemukan pada kolom ke berapa? Yang ke-12 ada mencetak nilai yang tidak ditemukan jika flag nggak sama dengan 1 ya. 13. A sama A, N sama dengan 4, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 28, 63, 66. Jika I kurang dari sama dengan N-1, maka kerjakan baris ke-15. Mencetak AI dengan menginput masukkan data yang dicari, dia akan memanggil bin search AN. Yang nomor 3, physics. Kamus deklarasi variabel. Search 02, int termasuk integer. Array size termasuk const integer. Array size, search element, flag termasuk int atau integer. Algoritma atau deskripsi. Array size sama dengan 11. Array size 10, 15, 18, 22, 25, 34, 44, 55, 61, 66, 87. For int count sama dengan 0, count kurang dari array size, print array count, search element sama dengan 0, flex sama dengan 0, flex search 02, array size, search element.
if flag sama dengan -1. Print. Data ditemukan pada posisi array. Jika tidak, data tidak ditemukan. Search 2 array size element. Start 0 and array size -1. Middle, position -1, middle, start plus n bagi 2, do and for. If element kurang dari array middle, n sama dengan middle -1, else if element lebih besar dari array middle, maka start middle plus 1, middle start plus n bagi 2. Will jika start kurang dari sama dengan n dan array middle sama dengan elemen, jika array middle sama dengan elemen, position sama dengan middle, return position. Oke, untuk materi ke-9 sudah kelar. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 10. Di sini disuruh diskusi setelah Anda membaca slide 4-13. Pada slide 14 kerjakan soal untuk NIM genap dan NIM yang ganjil. Binary tree 67, 123, 89, 18, 34, 87, 99, 104, 36, 55, 78, 9, 11, 3, 22. Ini 2 ya sebenarnya, bukan 02, sama aja sih. 67, 123, 123, Pak, diurutin dulu ininya. 67, 89, 104, 18, 19, 20, 89, 99, 104, 123, 0, 4, 0, 0, 67 dari sini, 87, nih, 2 dari 4, 18 itu dari 4, 67 itu dari 18, 18 dari 67, 89 dari 67, 20 kotaknya ya berarti ya. 89 turun, 104 turun. Oke. Lanjutnya diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 4-13 dan listing program slide 15-18, kerjakan. Buat basic code-nya. Basic code. Kamus deklarasi variabel function unit ya seharusnya. Algoritma deskripsi. Up sama dengan new can be 3 and p. D sama dengan new integer 6 and p can anak pointer sama dengan new can be 3 7 and p 1 sama dengan true and p ini npl sama dengan true npn sama dengan 0 ini satu apa satu benar, 1 sama dengan true, npn sama dengan 0, for i sama dengan 0, i kurang dari 7, maka np can pointer i. Return up, kamus deklarasi variabel function pohon b, can b3, p sama dengan can b3. Algoritma dan deskripsinya, for i sama dengan 0, i kurang dari p, p lebih sama dengan lebih besar dari n. Jika p kurang dari 1, false. Pohon b, p kurang dari lebih besar dari can anak pointer. Print p lebih besar dari di. Jika p lebih besar dari i sama dengan false. Pohon b, p lebih besar dari can anak pointer i. Kamus deklarasi variabel function pecah anak. Xi can be 3. Algoritma deskripsinya,
MP3 sama dengan init, MP3 sama dengan I1 sama dengan true jika I sama dengan -1, mid sama dengan X kurang dari sama dengan lebih besar dari D2, X D2 sama dengan 0, X N minus N min. Return mid. Kamus deklarasi variabel function sisip. A sama dengan integer, algoritma deskripsi, X sama dengan R, if X sama dengan 0, R sama dengan init, X sama dengan R. Jika tidak, if X lebih besar dari I sama dengan true dan X N sama dengan 6. T pecah anak X minus 1, X sama dengan R. Apabila I sama dengan 0, I kurang X lebih besar dari N, I plus. Jika A lebih besar dari X, lebih besar dari D, I, dan A kurang dari X, lebih besar dari D, I plus 1. I plus, jika tidak, A kurang dari X, lebih besar dari D, 0. Jika tidak, continue. X sama dengan X scan anak pointer I. Jika tidak, maka X lebih besar dari 1 sama dengan false. Jika I kurang dari X lebih besar dari N, maka A lebih besar dari X minus X lebih besar dari DI, dan A lebih kecil dari X lebih besar dari D, I plus 1, I plus. I, jika tidak, A kurang dari X lebih dari D, 0. Else continue. Jika X lebih besar can anak pointer I, maka N sama dengan 6. T pecahan anak XA, XI, X lebih besar DXN, XN plus. Continue. Jika tidak, X sama dengan X can anak pointer I. X DX N sama dengan A urut X DXN XN plus. Kamus deklarasi variabelnya ada I, N, T disebut integer. Algoritma deskripsinya input N. Jika I kurang dari N, maka input T sisip T. NPL init. NPL 1 sama dengan false, X1 sama dengan true. Jika J kurang dari 6, maka NP DJ minus 3 sama dengan X DJ. NP3 can anak pointer J minus 3 sama dengan X can pointer J. NP N plus. X DJ sama dengan 0, X N minus. Jika J kurang dari 6, maka can anak pointer J sama dengan 0. D sama dengan mid, can anak pointer NPL N sama dengan X, can anak pointer NPL N plus 1 sama dengan NP3. N plus, R sama dengan NPL, Y sama dengan X can anak pointer, mid sama dengan Y lebih besar, Y D2, Y D2 sama dengan 0, N minus. Jika J kurang dari 6, maka NP DJ minus 3, N plus, Y D2 sama dengan 0, N minus.
X can anak pointer I plus 1 sama dengan Y. Diskusikan setelah kan untuk nomor 3, diskusikan setelah Anda selesai membaca slide 20 sampai 73 dengan listening kerjaan nomor 74. Yang pertama ada membuat fungsi heap dengan parameter can array. NI can besar sama dengan I, kiri 2 kali I plus 1, kanan 2 kali I plus 2. Jika kiri kurang dari N dan can array kiri lebih besar dari can array can besar, maka kerjakan baris ke-6. Can besar sama dengan kiri, jika kanan kurang dari N dan can array kanan lebih besar dari can array can besar, maka kerjakan baris ke-8. Can besar sama dengan kanan. Jika can besar sama dengan 1, maka kerjakan baris ke-10 sampai dengan 13. Tem sama dengan can array I. Can array I sama dengan can array besar, can besar. Can array can besar sama dengan tem. Heap, can array, and can besar. Membuat fungsi sort heap dengan parameter can array n. I sama dengan n bagi 2 minus 1. Selama I lebih besar sama dengan 0, maka kerjakan baris 17 dan 18. Memanggil fungsi heap dengan parameter can array ni. If min, I sama dengan n minus 1. Selama I lebih besar dari 0, kerjakan baris 21 sampai 25. Tem sama dengan can array 0. Can array 0 sama dengan can array I. Can array I sama dengan tem. Memanggil fungsi heap dengan parameter array I0. Can array 22, 7, 22, 7, 6, 6, 28, 11, 63, 24, 12, 7, 9. N sama dengan 0, I sama dengan 0. Selama I kurang dari N, maka kerjakan 29. Baris 29. Can array I. Memanggil fungsi sort heap dengan parameter can array dan N. I sama dengan 0. Selama I kurang dari N, maka kerjakan baris ketiga sampai dengan 34. Baris ke-33 sampai dengan 34. Mencetak atau menampilkan isi dari variabel can array I. I plus plus. Selesai. Oke, untuk materi pertemuan 10 sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pertemuan 11. Di sini nomor 1 itu ada titiknya A, B, C, D, E, F, G. Tujuannya berarti A ke B, D, B ke C, E, C ke G, D ke B, E ke C, D, F, G, F ke D, G. G nggak ada. Berarti gini. Di sini kan A, B, sini. 0, 10, 0, 10, 9, 9, 9. 0, 10, 15, 0, 0, 99, 0, 99, 0, 99, 9, 0, 15, 0, 10, 0, 999, 0, 0, 0, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 999, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 999, 0, 999, 999. Untuk nomor 2, eventnya itu ada visit A, visit B, visit F, visit H, visit pop H, pop F, pop B, visit C. Isi stacknya itu A, visit A untuk A, visit B untuk AB, visit F, A, B, F, visit A, B, F, H, pop H, A, B, F, pop F, A, B, pop B, A, visit C, A, C, G, visit D, A, D, C, visit G, A, D, C, G, visit I, A, D, C, G, I, pop I, A, D, C, G, pop G, A, D, C, pop D, A, C,
pop E AD, visit E AD, pop E AD, AD. Visit E itu ADE ya maksudnya. Pop C AG, pop A nggak ada karena A-nya kan hilang. Yang ketiga, PC code. Kamus deklarasi variabel cos 10 10 IJKN STK 10 top V visit 10 visited 10 M itu termasuknya integer semua. Input N, input M. Jika K kurang dari sama dengan M, maka input IJ cos IJ N4 input V print V visited V sama dengan 1 K sama dengan 1 well jika ketika K kurang dari N jika J lebih besar dari sama dengan 1 jika os VJ sama dengan 0 dan visit J sama dengan 1 dan visit J sama dengan 1 visit J sama dengan 1 STK top sama dengan J top plus plus and if V sama dengan STK minus top top minus minus top print V K plus plus visit V sama dengan 0 visited V sama dengan 1 and for that and will dan selesai. Oke, untuk pertemuan ke-11 telah selesai. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertemuan 12. Di pertemuan 12 ini kita ada halaman 37, kita suruh nyari fisik code-nya. Kamus atau deklarasi variabelnya A20, 20, Q20, visited 20, integer. N, I, J, V. F sama dengan 0, R sama dengan minus 1, termasuk integer juga. Function, BFS, integer V. For I sama dengan 1, I. Jika I kurang dari sama dengan N, maka jika V, I, dan visit I, Q, R plus sama dengan I. Jika F lebih kecil dari sama dengan R, maka visit Q, F sama dengan 1. BFS, Q, F plus plus, and if, and for. Algoritma atau deskripsinya for I sama dengan 1 jika algoritma atau deskripsinya jika I kurang dari N, I sama dengan 0, visit I sama dengan 0, jika I kurang dari sama dengan N, I plus plus, jika J kurang dari N, kurang dari sama dengan N, J plus plus, A, I, J, BFS, V. Jika I kurang dari N, maka jika visit I, print I, jika tidak, print BFS, tidak semua node dapat dijangkau. Untuk selanjutnya ada halaman 39, kita sudah cari algoritmanya. Halaman 39 kita sudah cari algoritmanya. Yang pertama, membuat function BFS, INTS, INTN, memanggil function add, S, vis, S sama dengan 1, P sama memanggil function del. Jika P sama dengan 0, maka kerjakan baris ke-6 sampai 21, mencetak isi variabel P selama P sama dengan 0, I sama dengan 1, selama I kurang dari N, maka kerjakan baris ke-10 sampai dengan 16, jika A, P, I sama dengan 0 dan vis I sama dengan 0, maka kerjakan baris ke-11 sampai 12. Memanggil function add I, vis I sama dengan 1, P memanggil function del. Jika P sama dengan 0, maka kerjakan baris ke-15. Mencetak isi variabel P.
I plus plus, I sama dengan 0. Selama I kurang dari sama dengan N, maka kerjakan baris ke 19 sampai 21. Jika vis I sama dengan 0, maka kerjakan baris 20. Memanggil function BFS I and I plus plus membuat function add integer item. Jika real sama dengan 19, maka kerjakan baris 24. Jika tidak, bisa kerjakan baris ke 25. 24 itu mencetak antrian penuh. Dan yang 25 jika real sama dengan minus 1, maka kerjakan baris ke 26 sampai 27. Jika tidak, kerjakan baris ke 28. Keep real plus plus sama dengan item, front plus plus, key plus plus real sama dengan item, membuat function del. Jika front lebih besar dari real, front sama dengan minus 1, maka kerjakan baris ke 31. Jika tidak, kerjakan baris ke 32 sampai 33. Return atau nilai baliknya 0. K sama dengan key front plus plus, return nilai baliknya K, membuat function dfs ints intn, memanggil function push s vis s sama dengan 1, K memanggil function pop. Jika K sama dengan 0, maka kerjakan baris ke 39. Mencetak isi variabel K selama K sama dengan 0, maka kerjakan baris 41 sampai 49. I sama dengan 1, selama I kurang dari sama dengan N, maka kerjakan baris 43 sampai 46. Jika AKI sama dengan 0 dan vis I sama dengan 0, maka kerjakan baris 44 sampai 45. Memanggil function push I, vis I sama dengan 1, I plus plus, K sama dengan memanggil function pop. Jika K sama dengan 0, maka kerjakan baris ke 49. Mencetak isi variabel K, I sama dengan 1, selama I kurang dari sama dengan N, maka kerjakan baris 52 sampai dengan 54. Jika vis I sama dengan 0, maka kerjakan baris ke 53. Memanggil function dfs I and I plus plus, membuat function push integer item. Jika top sama dengan 19, maka kerjakan baris ke 57. Jika tidak, kerjakan baris ke 58. Mencetak stack overflow, stack top plus plus sama dengan item. Membuat function pub. Jika top sama dengan minus 1, maka kerjakan baris 61. Jika tidak, kerjakan baris 62 sampai 63. Return nilai balik 0. K sama dengan stack top minus minus. Return nilai balik K, masukkan isi variabel N, I-nya sama dengan 1, selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 67 sampai dengan 73. J sama dengan 1, selama J kurang dari sama dengan N, maka kerjakan baris 69 sampai 72. Mencetak isi variabel I, mencetak isi variabel J, masukkan isi variabel A, I, J plus plus, I plus plus, I sama dengan 1, selama I kurang dari sama dengan N, maka kerjakan barisan 76 sampai 80. J sama dengan 1, selama J kurang dari sama dengan N, maka kerjakan baris ke 78 sampai dengan 79. Mencetak isi variabel A, I, J plus plus, I plus plus, I sama dengan 1, selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 83 sampai 91. Vis I sama dengan 0. Jika CH sama dengan 1, maka kerjakan baris ke 85. Manggil function BFS SN. Jika CH sama dengan 2, maka kerjakan baris 87. Manggil function DFS SN. Jika CH 3, maka kerjakan baris ke 89. Break, return atau nilai baliknya 0, I plus plus, dan selesai. Oke, untuk pertemuan ke-12 telah selesai. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, untuk materi terakhir yaitu pertemuan ke-13. Di sini kita lagi belajar module, ya kan? Di sini yang soal pertama itu nilai N sama dengan tanggal lahirnya tambah 15. Jadi kan tanggal lahir saya itu tanggal 13 tambah 15 sama dengan 28. 300 mod N sama dengan 300 dibagi 28. 10 kan, sisanya 20. Terus yang belakangnya 20. 400 mod N. 14, sisanya 8. 500 mod N. 500 bagi 28. 17, sisa 24. 600 bagi 28. 21, sisa 12. 700 bagi 28. 25, sisa 0. 900
bagi 28, 32, sisa 4. 990 bagi 28, sisa 35, sisa 10. 999, 35, bagi 28, 35. Sisanya 19. 989, dibagi 28, 35, sisanya 9. 800 itu dibagi 28, 28, sisanya 16. Jadi 300 mod N sama 20, 400 mod N 8, dan seterusnya. Oke, nomor 2 itu algoritma program slide 31 sampai 34. Dikirim biar kelihatan. Yang pertama, membuat struk hash data, kode MK, nama MK, ulang Y. Masukkan atau menginput isi variabel menu. Selama topper ulang sama dengan Y, kerjakan baris 4 sampai dengan 22. Case 1, kerjakan baris 6 sampai dengan 9. Array sama dengan new hash data. Masukkan atau menginput isi variabel array kode. Yang kedua, masukkan array-nya nama, memanggil fungsi insert dengan parameter array. Case 2-nya kerjakan baris ke 11 sampai 13. Hapus sama dengan new hash data. Memasukkan atau menginput variabel hapus atau kode, memanggil fungsi deleting dengan parameter hapus. Case 3, kerjakan baris 15 sampai 17, cari sama dengan new hash data. Memasukkan atau menginput isi variabel cari atau kode. Memanggil fungsi searching dengan parameter cari. Case 4 memanggil fungsi display table, case 5 memanggil fungsi clear, case X ulang sama dengan T. Default mencetak atau menampilkan pilihan di luar menu yang tersedia. 23 membuat fungsi clear, I sama dengan 0, selama I has size, maka kerjakan baris 26 sampai 27. Stable I sama dengan 0, I++, membuat fungsi insert dengan parameter array, rect has function array, has table rect, array, mencetak atau menampilkan isi data rect, membuat fungsi searching dengan parameter cari, rect has function cari, rect searching proses, cari rect, jika rect lebih besar sama dengan 0, maka kerjakan baris ke-36 sampai 38, jika tidak kerjakan baris ke-39. Mencetak data rect, mencetak data hash table, kode, mencetak nama, mencetak data tidak ditemukan, membuat fungsi searching proses dengan parameter cari dan rect. Equal sama dengan true. Jika isi indeks empty rect sama dengan false, maka kerjakan baris ke-43 sampai dengan 53. Jika tidak, kerjakan baris ke-54. N sama dengan karakter mount, cari kode. M sama dengan karakter mount, kode. Stable rect kode. Jika N sama dengan M, maka kerjakan baris 46 sampai 52. Jika tidak, kerjakan baris ke-53. Selama equal sama dengan true dan cari kode J sama dengan maka kerjakan baris 47 sampai dengan 49. Jika follower cari kode J, follower hash table rect, kode J, maka kerjakan baris ke-48. Equal sama dengan false, J++. Jika equal sama dengan true, maka kerjakan baris ke-51. Jika tidak, kerjakan baris ke-52. Return rect. Return -1, return -1, return -1. Membuat fungsi deleting dengan parameter hapus. Rect has function hapus. Rect searching proses hapus. Rect. Jika rect lebih besar sama dengan 0, maka kerjakan baris 59 sampai dengan 61. Jika tidak, kerjakan baris 62. Mencetak stable rect kode, mencetak stable rect nama. Stable rect sama dengan 0. Mencetak atau menampilkan data tidak ditemukan. Membuat fungsi hash function dengan parameter array, value sama dengan 0, I sama dengan 0, selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 67 sampai dengan 70. Value lebih tambah sama dengan array, kode I, rect sama dengan value
persen hash size, return rect, i++ membuat fungsi isi indeks empty dengan parameter rect. Jika hash-table rect sama dengan 00, maka kerjakan baris ke-73. Jika tidak, kerjakan baris ke-74. Return true, return false. Membuat fungsi karakter amount dengan parameter array, jumlahnya sama dengan 0, i sama dengan 0. Selama array i sama dengan miring 0, maka kerjakan baris ke-79 sama dengan 81, jumlah plus, return jumlah, i++, membuat fungsi display table, i sama dengan 0, selama i lebih kecil dari hash size, maka kerjakan baris 85 sampai dengan 89. Jika isi indeks empty i sama dengan false, maka kerjakan baris ke-86 sampai 88. Mencetakkan isi data i, mencetak data hash table kode, mencetak data hash table i atau nama i++ dan selesai. Oke, untuk semua materi sudah dibahas di sini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf ada kata salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.